Halo Statsen, kembali lagi dengan Statistika Education. Sebelum memulai, perkenalkan nama saya Anissa Desetiarini dari Statistika Universitas Brawijaya. Pada video kali ini, saya akan share bagaimana cara analisis data panel dengan visualisasi datanya. Untuk menyesuaikan penggunaan tools analisis yang dibutuhkan saat ini, maka saya menggunakan RStudio dalam pengaplikasiannya. Bagi kalian yang ingin learning by doing with me, kalian juga bisa nih download file di description box, dan jangan lupa open RStudio supaya kalian bisa host video sesuai dengan kebutuhan kalian. So, kita langsung belajar aja ya. Yang pertama adalah visualisasi data. Jadi apa sih visualisasi data ini? Visualisasi data adalah representasi grafis dari informasi dan data. Visualisasi data ini sangat penting untuk menganalisis sejumlah besar informasi dan membuat keputusan berdasarkan data. Visualisasi data ini menampilkan visual informasi yang mengomunikasikan dengan data yang kompleks dan wawasan berbasis data dengan cara yang mudah dipahami. Jadi ada beberapa visualisasi data yang akan saya jelaskan. Yang pertama, untuk gambar yang pertama ini adalah diagram garis. Jadi diagram garis ini adalah diagram yang menyajikan data yang dihubungkan dengan garis di mana setiap titik ini memiliki nilai tertentu. Diagram garis ini biasanya digunakan pada data yang memiliki korelasi antar pengamatan, misalnya data time series seperti itu. Kemudian yang kedua ini adalah diagram bencar atau scatter plot. Jadi scatter plot ini biasanya digunakan untuk menunjukkan kemungkinan hubungan atau korelasi dari dua variabel, misalkan korelasi antara X dan Y, di mana semakin besar X, maka semakin besar Y pula, maka itu digunakan scatter plot. Yang ketiga yaitu pie chart, di mana pie chart ini menunjukkan proporsi dari suatu variabel yang terdiri atas beberapa kategori. Misalkan variabelnya merupakan penduduk usia di atas 20 tahun yang bekerja berdasarkan jenis kelamin. Nah, kategori ini dibagi menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, untuk pie chart ini, maka kita bisa lihat bahwa terdapat 58% laki-laki berumur di atas 20 tahun yang bekerja seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah visualisasi data dalam bentuk peta. Visualisasi peta ini untuk menganalisa dan menampilkan data geografis yang direpresentasikan dalam bentuk peta. Kebetulan visualisasi data yang ada di sini adalah visualisasi peta titik. Visualisasi peta titik ini menunjukkan data dengan informasi geografis yang luas. Misalnya seperti perusahaan kan biasanya memiliki beberapa bisnis. Nah, visualisasi peta ini bisa digunakan untuk melihat lokasi spesifik dari satu jenis bisnis, seperti bisnis pakaian atau bisnis makanan, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah diagram batang. Jadi diagram batang ini biasanya menyajikan variabel dengan yang berisi beberapa kategori dengan frekuensi tertentu. Jadi sumbu Y pada diagram batang ini merupakan kategori pada variabel itu, dan sumbu Y mewakili frekuensi seperti itu. Selain beberapa visualisasi data yang di sini, ada juga seperti diagram titik, histogram, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke data panel. Jadi data panel ini merupakan data gabungan dari data time series dan data cross section, di mana data panel ini berisi dua atau lebih observasi dari banyak unit atau objek dalam kurun waktu periode atau waktu tertentu. Misalkan pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi Indonesia periode 2015 sampai 2022. Nah, observasi pada data ini adalah setiap provinsi di Indonesia, dan periode amatannya yaitu 2015 sampai 2022. Nah, data panel ini dibagi menjadi dua, yaitu balance panel dan unbalance panel.
balance panel ini data ketika seluruh unit cross section teramati setiap periode waktu. Dari contoh pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi Indonesia periode 2015 sampai 2022, berarti setiap provinsi dia diamati setiap tahun dari 2015 sampai 2022. Nah, sedangkan unbalanced panel itu ketika satu atau beberapa unit cross section tidak teramati di setiap periode waktu. Contohnya, terdapat satu waktu misal 2016 di Provinsi Jawa Barat tidak teramati, maka itu termasuk dalam unbalanced panel. Nah, data panel ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu dapat mendeteksi sifat spesifik setiap individu dengan adanya ulangan waktu, di mana ulangan waktu ini dapat menunjukkan perubahan dinamis setiap individu. Selain itu, data panel ini juga datanya melimpah, jadi memperbanyak derajat bebas dan mengurangi koliniaritas antar variabel jelas. Nah, ada beberapa model dari data panel. Yang pertama yaitu model common effect, lalu ada model fixed effect, dan yang terakhir adalah model random effect. Nah, untuk model yang pertama yaitu model common effect atau pooled least square. Jadi model ini melakukan pendekatan untuk mengestimasi data panel yang paling sederhana tanpa memperhatikan individu dan waktu. Model ini juga memiliki intercept yang sama di setiap individu dan waktu. Model ini dituliskan sebagai YIT sama dengan alpha ditambah beta XIT ditambah epsilon IT, dengan I adalah individu amatan dari 1 sampai ke N, dan T adalah waktu amatan dari 1 sampai waktu ke T. Kemudian model ini diasumsikan bahwa tidak ada keheterogenan antar unit cross section, jadi antar individu tidak dibedakan, dan semua keheterogenan ini sudah ditangkap oleh variabel prediktor. Nah, metode ini mengestimasi parameternya menggunakan ordinary least square atau metode kuadrat terkecil. Kemudian selanjutnya yaitu model fixed effect. Jadi model ini metodenya mengestimasi regresi data panel dengan asumsi bahwa nilai intercept dari unit cross section atau time series berbeda, namun dengan koefisien yang tetap. Nah, model ini menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intercept dan mengasumsikan bahwa sifat spesifik individu AI masih berkorelasi dengan variabel prediktor yang digunakan. Ada beberapa penduga yang dapat digunakan dalam model fixed effect ini, yaitu least square dan variable atau LSDV, within estimator dan between estimator. Tapi di video ini saya akan membahas least square dan variable estimator dan between estimator. Nah, untuk model fixed effect sendiri itu dituliskan sebagai YIT sama dengan alpha I ditambah beta XIT ditambah epsilon IT, di mana alfanya ini untuk setiap individu berbeda, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada model random effect. Model random effect ini dituliskan sebagai YIT sama dengan alpha I ditambah beta XIT ditambah epsilon IT, di mana sifat spesifik individu dianggap sebagai variabel random yang disatukan dengan suku galat VIT, di mana VIT adalah AI ditambah epsilon IT dengan alpha I merupakan komponen galat spesifik bagi individu I, dan epsilon IT komponen galat di setiap unit individu I di setiap waktu T. Penduga random effect ini mengakomodasi struktur error. Kemudian metode yang digunakan untuk mengestimasi model random effect ini adalah generalized least square atau GLS. Ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi dari model ini, yaitu homoskedastisitas dan tidak ada cross-sectional correlation. Nah, dari ketiga model tadi, gimana sih cara memilih modelnya? Nah, ada beberapa uji yang harus dilakukan. Yang pertama adalah uji Go. Jadi, pengujian yang dilakukan itu untuk mengetahui apakah metode fixed effect lebih baik digunakan daripada menggunakan metode common effect. Pengujian menggunakan uji Go ini dilakukan dengan hipotesis H0, model yang sesuai adalah common effect, dan H1, model yang sesuai adalah fixed effect. Nah, untuk yang uji yang kedua, uji Hausman, yaitu pengujian yang dilakukan
itu untuk mengetahui apakah metode random effect merupakan metode yang lebih baik untuk digunakan bila dibandingkan dengan metode fixed effect. Pengujiannya dilakukan dengan hipotesis H0 model yang sesuai adalah random effect, dan H1 model yang sesuai adalah model fixed effect. Jadi uji Hausmann ini dilakukan ketika pada uji Ko dia memiliki keputusan tolak H0 seperti itu. Kemudian yang ketiga ada uji Lekering multiplier atau uji LM. Itu digunakan untuk pengujian random effect yang didasarkan pada nilai residual dari model common effect. Jadi pengujian ini dilakukan dengan hipotesis H0, model yang sesuai adalah model common effect, dan H1, model yang sesuai adalah model random effect. Dan uji LM ini juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah terdapat efek individu atau efek waktu, atau keduanya dalam panel data. Nah, untuk mempermudah pemahaman teman-teman mengenai analisis regresi data panel nih, langsung aja kita beralih ke RStudio. Bagi teman-teman, jangan lupa disiapkan software R-nya dan datanya ya. Nah, kembali lagi di RStudio. Jadi, sebelum melakukan analisis regresi data panel nih, teman-teman harus punya beberapa package yang kita perlukan. Yang pertama ada ggplot2, dplr, plm, lfe, lmtest, car, dan jpeg. Nah, bagi teman-teman yang belum install package ini, bisa banget install package-nya dulu pakai perintah install.package dalam kurung package yang diperlukan. Nah, kalau udah diinstal nih, langsung aja kita run library yang akan digunakan atau package yang akan digunakan. Nah, karena semua package udah terrun nih, udah terbaca, jadi kita langsung import datanya dengan nama data1 yang berformat CSV. Jadi kita pakai perintah read.csv dalam kurung data panel.csv, kemudian headernya true, dan antar kolom ini dipisahkan dengan tanda koma. Nah, kalau datanya sudah terrun dan sudah terekam, maka akan masuk ke environment. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa data satu ini merupakan data yang terdiri atas 6 variabel, yaitu kode, tahun, X1, X2, X3, dan Y, di mana kode ini merupakan individu dari amatan. Jadi kode ini ada kode A sampai kode J, dengan masing-masing kode atau individu ini diamati selama 4 tahun, yaitu dari tahun 2018 sampai tahun 2021, seperti itu. Kemudian kita langsung masuk ke visualisasi data. Jadi visualisasi data yang saya pakai di sini adalah visualisasi data menggunakan diagram garis. Jadi menggunakan perintah ggplot. Yang digunakan adalah data 1, di mana data 1 ini yang kita pakai adalah tahun untuk sumbu X-nya dan variabel Y untuk sumbu Y-nya. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita mengenai diagramnya, kita beri warna untuk masing-masing faktor, seperti itu. Terus ini untuk memberi nama pada sumbu X dan Y-nya. Kemudian, nah, kita dapat output seperti ini. Jadi dari output ini teman-teman, kita bisa tahu bahwa secara umum itu amatan dari tahun ke tahun itu ada yang menurun kemudian naik, ada yang konstan, ada juga yang naik kemudian turun, seperti itu. Kemudian langsung masuk ke pemodelan data panel. Untuk model yang pertama yaitu menggunakan model common effect atau model pool. Jadi di sini saya pakai nama mpool untuk menyimpan modelnya menggunakan perintah plm dalam kurung ini variabel dependennya dan ini variabel independennya. Perlu diingat bahwa model pool ini tidak mempertimbangkan individu maupun tahun, seperti itu. Jadi langsung saja faktor tidak dimasukkan dalam variabel independen. Dan di sini kita pakai efeknya individual
kemudian modelnya di setting model pooling seperti itu. Lalu kita run. Nah, sudah terekam bahwa modelnya sudah masuk ke environment. Kemudian kita lihat gambaran umum dari datanya, dari modelnya maksud saya, menggunakan perintah summary. Nah, kita bisa dapatkan nih pooling model dengan formula Y sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dari data 1 dengan model pool diperoleh penduga beta sebagai berikut. Kemudian untuk model yang kedua yaitu model fixed effect. Jadi untuk model fixed effect ini saya menggunakan dua cara untuk mengestimasi parameternya. Yang pertama dengan cara LSTV. Nah, untuk LSTV ini kita menggunakan perintah LM. Jadi didekati dengan metode kuadrat terkecil seperti itu. Nah, di model fixed effect ini perlu kita tambahkan yang namanya faktor atau kode setiap individu itu tadi, kemudian dikurangi oleh 1, yang maksudnya untuk tidak menyertakan interceptnya seperti itu. Kemudian di run. Setelah itu kita lihat gambaran modelnya. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa beberapa model ini, dari model fixed effect ini, dia memiliki beberapa variabel yang signifikan, yaitu X1 dan beberapa untuk semua faktornya dia signifikan juga. Seperti itu. Kemudian masuk ke model FE dengan within estimator. Nah, untuk within estimator ini kita gunakan perintah PLM, hampir sama dengan yang sebelumnya. Kita beri faktor, kita beri variabel independent faktor dari data 1, kemudian modelnya kita setting within. Kita run. Sudah terekam, kemudian kita run untuk melihat gambaran modelnya. Nah, untuk model ini kita bisa lihat hanya penduga pada X1, X2, dan X3. Nah, nilai ini dia nggak akan jauh beda dari ini. Seperti itu. Kemudian untuk melihat fixed effect dari masing-masing individu, kita bisa pakai perintah fixedF dalam kurung nama model dari yang fixed effect menggunakan within estimator. Nah, didapatkan untuk individu A, dia bernilai 1,78189 dan seterusnya, yang mana ini tuh nilainya juga nggak akan jauh dari penduga dengan menggunakan LSTV estimator, seperti itu. Nah, untuk model yang terakhir, yaitu model random effect. Jadi untuk model random effect ini kita juga menggunakan perintah PLM, tetapi tidak menyertakan faktor di variabel independennya. Tetapi model di sini disetting dengan model random, seperti itu. Kita run, kemudian melihat gambaran datanya. Nah, dari model random effect ini bisa kita lihat bahwa baik intercept, X1 dan X3 itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap model, seperti itu. Kemudian untuk melihat efek setiap individu terhadap model, kita bisa gunakan perintah runF dalam kurung modelnya, yaitu MRE. Kita run. Nah, ini adalah efek untuk setiap individu terhadap model, seperti itu. Kemudian memasuki ke pemilihan model. Yang pertama kita lakukan uji co. Jadi uji co ini perlu diingat lagi ya, bahwa uji co ini dia menguji apakah model pooled ini, apakah model fixed effect itu lebih baik dari model pooled atau model common effect. Jadi hipotesis nolnya adalah model common effect lebih baik, dan hipotesis satunya, H1-nya adalah model fixed effect yang lebih baik, seperti itu. Lalu kita run.
Jadi dari uji Q ini dapat kita peroleh p-value sebesar 0,123 yang mana dia lebih besar dari 0,05 yang menghasilkan keputusan terima H0. Maka dari sini kita dapat kita ketahui bahwa model common effect atau model pooled ini lebih baik daripada model fixed effect. Nah, karena uji Q ini menghasilkan keputusan terima H0, maka kita tidak perlu melakukan uji Hausman, seperti itu. Jadi uji Hausman ini hanya dilakukan ketika uji Q menghasilkan keputusan tolak H0. Nah, apabila uji Q ini menghasilkan keputusan tolak H0, maka kita lanjut untuk melakukan uji Hausman dengan perintah pH-test, dan untuk model yang diuji adalah model fixed effect dan model random effect, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk uji LM ini, jadi uji LM ini kita memastikan lagi apakah model common effect ini lebih baik daripada model random effect, seperti itu. Uji LM sendiri, hipotesis nolnya adalah model common effect atau model pooled lebih baik, dan H1-nya adalah model random effect lebih baik. Nah, kita gunakan PLM test, type PP yang kita uji adalah model random effect, lalu di run. Nah, dari sini kita dapatkan nilai P sebesar 0,7951, yang mana dia lebih besar dari 0,05. Jadi benar adanya dari uji Q tadi, bahwa model pooled atau model common effect lebih baik dari model random effect, seperti itu. Nah, perlu diingat dari materi sebelumnya bahwa model pooled ini dia tidak mempertimbangkan individu maupun waktu. Jadi sebenarnya uji untuk efek cross-seksional dan waktu ini tidak diperlukan untuk model pooled seperti itu. Tapi untuk memastikan dapat kita coba ya untuk melihat hasilnya. Digunakan PLM test dengan setting efek individual untuk cross-sectionnya, dan effect time itu untuk efek waktunya, seperti itu. Kita run. Nah, baik uji terhadap efek individual dan uji terhadap efek waktu, dia memiliki p-value yang lebih besar dari 0,05, yang artinya bahwa baik efek cross-sectional maupun efek waktu tidak berpengaruh signifikan terhadap model, seperti itu. Nah, maka dari pengujian untuk pemilihan model, dapat kita simpulkan bahwa model pooled atau model common effect adalah model yang terbaik. Untuk melihat gambaran datanya, kita run. Nah, jadi dari model dari panel data, itu adalah Y sama dengan 1,06823 dikurangi 0,631503 X1I, X1T, mohon maaf, ditambah 0,016481 X2T dikurangi 0,0224416 X3T. Nah, untuk model pooled ini sendiri, dia memiliki penduga koefisien beta 0 atau intercept, beta 1 atau penduga beta 1, dan penduga X3 itu yang bernilai signifikan, seperti itu. Jadi hanya X2 saja yang dia tidak berpengaruh signifikan terhadap model. Nah, dari pengujian menggunakan uji F, didapatkan statistik uji F sebesar 7,35513 dan p-value sebesar 0,00, yang mana dia kurang dari 0,05. Perlu diingat bahwa uji F ini merupakan uji serentak, yang mana dari p-value ini kita dapatkan keputusan tolak H0. Nah, dapat disimpulkan, Pak, apabila model pooled ini atau model common effect itu memiliki variabel yang berpengaruh secara serentak, seperti itu. Nah, sekian dulu statistika education kali ini. Jika kalian masih ada pertanyaan mengenai materi, kritik, atau saran, boleh banget nih untuk komen di bawah, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye, students. See you in the next video.